sebelum kita bercermin kepada orang lain, kita belajar bercermin kepada diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Kita di situ akan jelas terlihat kekurangan kita. Ya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita memang banyak kekurangan, kita cari motivasi diri dengan bercermin kepada diri dan mencari tambahan melihat orang lain. Jangan melihat ke orang lain dulu baru melihat diri. Lihatlah diri dulu. Channelku sangat unik, ngaji diri temanya, 78 nomornya, Sabta Brata namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, salam istiqomah, salam sejahtera untuk kita semuanya yang sedang belajar memperbaiki diri. Jangan bosan-bosan, semangat terus, semangat. Kembali lagi bersama kami dari tim Sabta Brata, bersama saya Opik dan saya Ngobin. Nah, kali ini sahabat Sabta Brata, saya berdua dengan yang Opik nih, lagi berdua ceritanya. Ketiganya apa? Ketiganya bantal. Sebenarnya boleh tiga sih, ada bantalnya ada 3. Iya, bantalnya ada 3. Nah, kami akan membahas ya, sahabat, sharing-sharing biasa. Udah lama gak sharing dengan Opik. Bahas apa nih? Kita menemukan permasalahan bukan dari si A, bukan dari si B. Harusnya kita itu sadar permasalahan itu alhamdulillah, permasalahan itu sumbernya dari diri kita. Walaupun sebesar-besarnya masalah ya, itu adanya di dalam diri kita. Pembuktiannya kita yang menjalani. Jadi kita harus mengadopsi sesuatu yang baik untuk diri kita. Sebab kan, karena kan tadi sudah dijelaskan, mereka hanya sabab, hanya perantara dari kerusakan kita, perantara dari kebaikan kita. Ya, iya. Hakikatnya kita yang menjalani atas izin sang pencipta. Yang masuk neraka kita, yang masuk surga kita. Ya, mereka tidak ikut campur. Ya. Masa saya disiksa dibagi-bagi? Saya maksudnya dibagi-bagi. Kan kayak gitu. Ya. Nah, untuk lebih ini ya, dengan ego, kekurangan waktu dilepas dari ego. Di situ kadang sulitnya tuh di situ. Ya memang butuh proses ya, semua butuh proses. Cuma kadang sering terjatuh dalam lubang itu lah ya. Nah, di situ kita harus bercermin. Kita lihat masa-masa yang pernah kita alami, pernah kita lewati. Jadi mau jadi ketika dihadapi permasalahan yang sama, meskipun berbeda ininya ya ceritanya. Kalau kita belajar dari sesuatu yang pernah kita lewati, pernah kita alami, masa kita mau masuk ke permasalahan itu lagi ya? Udah tahu rasanya, udah tahu kan, dialami lagi. Nah, itu kan namanya tidak tahu juga. Jadi kita harus bercermin kepada diri. Masalahnya nih ya, untuk bisa melihat cermin dalam diri itu Apa? Untuk bisa melihat cermin dalam diri. Ya, untuk bisa melihat cermin di dalam diri kita, kan kita kan masa-masa yang pernah kita alami kan kita kan lebih tahu, lebih jelas ya. Ya. Nah, kita itu mengingat terus permasalahan itu, dan ketika kesalahannya di sini, nah caranya begini ya, pasti dari permasalahan itu ada sesuatu yang buruk dan ada sesuatu yang baik.
Nah kita kaji semua. Jadi kita belajar mengkaji hidup kita sendiri yang sudah terlewati ya, sesuatu yang sudah dihadapi permasalahan dan kita perbaiki di situ. Iya, karena jatuh ke lubang yang sama karena kita itu tidak mengkaji, tidak belajar dari apa yang pernah kita hadapi, apa yang pernah kita alami, nggak pernah ngaca. Berarti nggak punya kaca ya? Padahal suka sama kaca. Iya sih, kalau ya secara syariat aja, kalau ngaca tuh pasti saya tuh kurang begini. Adanya tuh begitu. Pengen yang sempurna. Sempurna. Pengen dilihat di kaca tuh saya tuh ganteng gini. Ada cacat sedikit pun pengennya itu didempul, diperbaiki. Pasti yang kelihatan tuh saya tuh misalnya jeleknya gitu, kurangnya sangat jelas gitu. Terus ya ketika kan saya jelek, seolah-olah saya itu bagus, saya itu ganteng. Itu benar-benar menutupi, Bukan menutupi, membohongi diri sendiri berarti. Padahal kenapa kita selalu bercermin? Karena kita itu sadar bahwa kita itu jelek. Ingin memperbaiki ya. Ingin memperbaiki. Kalau memang merasa udah baik ya udah jangan bercermin. Iya, masuk juga. Iya. Jadi pemirsa kalau sudah merasa ya ganteng, cantik, dibuang semua kacanya, bercermin. iya. Ya ingin terlihat baik. Orang yang bercermin itu ingin terlihat baik. Jadi di situ kita bisa mengambil pelajaran. Nah, jadi ketika kita bercermin kan di situ kita akan mencari kekurangan kita. Walaupun kita menutup-nutupi bahwa kita itu sudah baik. Itu kan kalimat motivasi, maksudnya ke motivasi kepada diri supaya diri itu kita itu percaya diri. Kayak gitu. Menutup-nutupi kejelekannya. Padahal ketika bercermin itu pasti kita menemukan kekurangan. Iya, pasti. Ketika bercermin hari ini, saya itu udah bagus. Nah, berapa menit kemudian, ini merah kenapa ini? Oh jerawat ini, di pelotot. Itu kan memperbaiki. Terus berapa jam kemudian, ini ada upil, buang dulu. Itu memperbaiki. Tidak diumbar ya. Kita itu tidak sadar, itu contoh yang nyata ya. Nyata jelas. Jadi kita harus bercermin. Ya, biar kita tahu kekurangan kita, kesalahan kita, motivasilah diri ya dengan sebijak-bijak mungkin. Tapi kita harus tahu diri. Nah, bahwa di situ kita itu banyak kekurangan. Harus kita perbaiki. Nah, jangan hanya kita itu sok baik. Kalau itu kan cermin, kita bercermin kepada diri. Kalau bercermin kepada orang lain itu boleh nggak sih kan? Ya boleh-boleh saja. Bercermin kepada orang lain itu boleh-boleh saja, selagi tidak merugikan. Ya, selagi tidak merugikan. Apalagi sampai merugikan kemana-mana. Iya. Nah, kita bercermin kepada orang yang sukses, ya boleh-boleh saja. Itu untuk motivasi. Untuk motivasi agar kita semangat untuk menempuh kesuksesan. Tapi kalau berdampaknya kita akan sombong, kita akan sombong, itu kan tidak berani. Jadi kita itu harus tahu, itu bukan diri kita. Itu sabab, itu perantara agar kita semangat. Karena orang sukses itu bukanlah saya belajar. Jadi cerminnya berapa nih? Apa? Ya terutama sih ya, kita itu sebelum kita bercermin kepada orang lain, kita belajar bercermin kepada diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Kita di situ akan jelas terlihat kekurangan kita. Ya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita memang banyak kekurangan, kita cari motivasi diri
dengan bercermin kepada diri dan mencari tambahan, melihat orang lain. Jangan melihat orang lain dulu baru melihat diri. Lihatlah diri dulu. Kalau ada orang berbuat kesalahan, kita lihat diri saya. Iya, saya juga bersalah. Ketika ada orang berbuat yang tidak baik, kita lihat, oh saya itu tidak baik. Jangan langsung lihat, itu tidak baik, itu orang itu tidak baik. Padahal diri itu lebih tidak baik. Jadi kita lihat dulu, ketika kita berargumen ya, mengucapkan sesuatu dari mulut kita, kita itu dengan benar-benar sadarnya, tidak sekonyong-konyong berucap yang tidak ada dasarnya. Melihat orang itu tidak baik, loh iya dia itu buruk sekali, dia itu begini begono, padahal dirinya itu ya kadang-kadang ngambil uangnya orang tua nggak bisa ngomong ya, kadang-kadang ada barang yang tergeletak tuh ya di jalan punya orang lumayan, padahal ya seharusnya kan bahasanya kan kalau kita melihat kepada diri, bahasanya itu lebih diperbaiki. Jadi sahabat, ngobrol ngabur kita mungkin cukup sampai di sini ya. Saya pribadi sih ambil kesimpulan begini, jadi siapkanlah 2 cermin lah begitu. Siapkan ya 2 cermin depan belakang. Pertama untuk melihat diri sendiri, untuk melihat kekurangan dan perbaikilah. Kedua, lihat cermin kepada orang lain untuk motivasi. Iya. Singkatnya begitulah. Iya. Walaupun ya ketika kita bercermin ya saat itu tuh ganteng, kita tuh bagus itu. Coba berapa menit kemudian kita lihat lagi, pasti ada perubahan ya. Apalagi habis keluar kenangan jalan-jalan kena nalpot. Ya sebersih-bersihnya badannya kamu pikir. Ya kalau kita lihat, kita itu sering mengeluarkan kotoran. Sering mengeluarkan kotoran dari hidung, dari mata, telinga, terus mulutnya juga bau. Jadi itu ya coba kita bayangkan, kita itu ya misalkan kita berargumen kita itu baik, padahal kita itu ya sering mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Nah di situ sudah menggambar kita itu tidak baik. Jadi kita hidup itu harus terus belajar memperbaiki diri. Ujungnya mati. Kalau sudah mati ya udah. Di situ hasil kita itu seberapa, di situ ditimbang. Bila itu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, ketik tombol notifikasinya, bagikan semuanya. Kalau memang gak penting ya, ini pembahasan kami ya anggap saja kami lagi omong kosong. Jadi ini hanya omong kosong. Ini tuh channel Sabta Brata itu tempatnya ya hiburan kami.